Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adelia Cornela Ramadhani, NIM 9312099919. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham dan pengertian dan tinjauannya. Pengertian saham. Saham ialah surat bukti atau benda tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Pemilik saham sekaligus juga merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula terhadap perusahaan tersebut. Saham juga merupakan sertifikat yang ditunjukkan bukti kepemilikannya suatu perusahaan yang berpegang saham memiliki hak atas klaim dan aktivitas perusahaan tersebut. Dasar hukumnya yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Fatwa DSN MUI, Keputusan Ketua BEM. Pandangan ulama tentang jual beli saham. Ada beberapa kelompok yang merupakan orang-orang menilai tentang saham itu apa. Kelompok pertama yaitu kelompok yang memperbolehkan syarat yang tidak adanya riba dan syirkah. Dalam keadaan darurat antara lain diwakili oleh Muhammad Saltut dan Muhammad Yusuf Musa. Kelompok kedua yaitu memperbolehkan dengan syarat tidak adanya riba dan syirkah. Diwakili oleh Muhammad Saltut dan Muhammad Yusuf Musa yang sama-sama terlihat urgensi syirkah ini bagi penuhan kebutuhan umat manusia. Kelompok yang ketiga yaitu memperbolehkan dengan syarat tidak adanya unsur riba yang diwakilkan oleh Ali Al-Kaf dan Abdul Aziz Al-Kafriyat. Terdapat pandangan yang memperbolehkan syirkah ini secara mutlak. Samir Abdul Hamid menyampaikan kritik berupa kealapan dan kesyaratan ayat terakhir dari surat Luqman yang menjelaskan ketidakadaan kemampuan manusia dalam memprediksi apapun di masa depan. Para fuqaha yang tidak memperbolehkan transaksi jual beli saham memberikan argumen sebagai berikut. Saham dipahami sebagai layaknya obligalitas. Yang kedua, banyaknya praktik jual beli najis di bursa efek. Yang ketiga ialah memperbolehkan dengan syarat tidak adanya unsur riba yang menggunakan harta syirkah untuk keperluan yang bukan diharamkan. Terdapat pandangan yang memperbolehkan syirkah pada ayat terakhir dari surat Luqman yang menjelaskan ketidakadaan kemampuan manusia dalam memprediksi apapun di masa depan, sehingga dengan sendirinya hak salah satu pihak syirkah atas keuntungan tertentu dari harta syirkah adalah bertentangan dengan hukum yang disistimbatkan dengan ayat ini, sedangkan terhadap kelompok yang memperbolehkan dengan syarat ketidakadaan unsur riba. Mekanisme operasional saham syirkah di Indonesia, yaitu prinsip-prinsip penyerahan modal secara syariah di Indonesia tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa bentuk indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. Terdapat struktur pasar modal di Indonesia yang terdiri dari satu, BAPEPAM, yaitu Lembaga Pengawasan Pasar Modal yang bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jumlah dari beli efek antara emiten dan investor. Yang ketiga, Lembaga Clearing dari pinjaman clearing. Yang keempat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saham-saham di Indonesia telah tercatat di Bursa Efek untuk diperdagangkan. Harga saham di pasar sekunder sangat ditentukan oleh teori pemerintahan dan penawaran serta kondisi perusahaan yang menerbitkan saham. Berbeda dengan mekanisme perdagangan saham secara konvensional, mekanisme pedagang saham syariah secara spesifik dipertemukan di Jakarta Islamic Index atau pengawasannya hanya pada dasar perdana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada lagi unsur-unsur spekulasi dan sikap interaksi trading sebagaimana yang terjadi pada pasar sekunder selama ini. Terima kasih, itu paparan yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.